bisa merasakan Allah. Allah mengasihiku. Tetapi sekarang tidak lagi. Apa yang harus kulakukan? Shalom saudara. Kita bertemu dalam program Tanya Jawab Alkitab di channel GPBSI Jakarta. Bagi saudara yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Like dan share supaya banyak orang dapat bertumbuh dalam pengenalan akan firman dan iman kepada Kristus Yesus senantiasa diteguhkan. Jangan lupa klik tanda lonceng sehingga saudara bisa mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru yang ditayangkan. Bersama kita hari ini, narasumber kita, Pendeta Yun Duhi, Doktor Ministry. Shalom Pendeta Yun. Shalom. Apa kabar hari ini? Baik-baik, puji Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan membahas bersama-sama pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Pak Pendeta, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Ditanyakan begini, apa yang harus dilakukan ketika tidak bisa merasakan bahwa Allah itu hidup? Dengan kata lain, dia tidak bisa merasakan lagi bahwa Allah itu mengasihi dirinya. Bagaimana, Pendeta? Meskipun cukup lama menjalani kehidupan iman, ada kalanya orang merasa sepertinya Tuhan tidak ada. Atau orang juga bisa terpikir, wah, aku dibuang oleh Tuhannya. Nah, jika begitu, maka hilang kemauan untuk berdoa atau untuk baca Alkitab. Jika begitu, bagaimana caranya untuk lepas atau keluar dari lubang rohani yang gelap seperti demikian? Untuk persoalan ini, terlebih dahulu kita harus pikirkan. Biasanya dengan berdasarkan apakah kita memutuskan bahwa Allah itu hidup dan Ia mengasihi kita. 2.1. Satu, secara perasaan, apakah diri kita bisa merasakan Allah atau tidak? Jika merasakan Allah, berarti Allah mengasihi aku. Jika tidak merasa, berarti Allah tidak mengasihi aku. Apakah ini benar? Kedua, apakah terjadi sesuai pikiranku, kehendakku, kemauanku, atau tidak? Misalnya, aku mau cari banyak uang. Aku mau menikah dengan pasangan yang baik. Jika terjadi sesuai kemauan, berarti Allah mengasihi aku. Jika tidak terjadi sesuai kemauan, berarti Allah tidak mengasihi aku. Apakah ini benar? Pertanyaannya, apa kesamaan dari kedua hal tersebut? Dua-duanya, diri kita lah yang jadi pedomannya, standarnya. Jadi fokusnya ke diri sendiri ya? Betul. Jadi yaitu pikiran diri kita, kemauan kita, perasaan yang kita rasakan. Tapi dari pedomannya, standar itu sendiri sudah salah. Kesimpulannya, iman kita tidak boleh bersandar pada perasaan diri kita, mood diri kita, feeling diri kita, situasi kita. Karena hal-hal demikian adalah hal-hal yang berubah-ubah tiap waktu. Pendeta, jika ada yang katakan, kita kan harus ikut perasaan kita, harus sesuai dengan apa yang hati kita rasakan. Tapi kemudian berkata bahwa perasaan demikian merupakan, ada juga yang berkata bahwa, oh itu tuntunan Roh Kudus. Nah, bagaimana menurut pendeta tentang hal ini? Ya, misalnya di zaman sekarang ini, ada banyak ibadah healing yang membuat orang-orang tenggelam secara perasaan, emosional ya. Membuat perasaan terharu, membuat menangis. Bukannya maksud saya itu tidak baik. Perasaan yang baik seperti demikian menjadi tanah subur yang dapat menimbulkan pertobatan dan membawa orang-orang mencari Tuhan. Tapi intinya, janganlah menjadikan perasaan demikian menjadi patokan keputusan. Patokan keputusan. Apakah Allah mengasihi diri kita atau tidak? Kan saudara, di saat perasaan itu mengering, bagaimana? Di saat perasaan itu mengering, bagaimana? Berarti Tuhan tidak mengasihi diri kita. Bukan begitu kan? Iya. Nah, kalau begitu, keputusan diri kita haruslah berdasarkan pada apa? Firman, janji Tuhan. Karena firman Allah adalah janji yang tidak berubah untuk selama-lamanya. Coba buka ya, 1 Petrus 1 ayat 24-25. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput.
rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Amin. Kita haruslah memasang pola pikir yang demikian. Barulah kita tidak akan diombang-ambingkan oleh perasaan. Contohnya, seperti tadi juga, kalau sudah dapat kerja berarti Allah mengasihi aku. Jika tidak dapat kerja berarti Allah tidak mengasihi aku. Apakah begitu? Ya, tidak begitu ya. Tidak kan? Bisa saja Tuhan membuka jalan yang lebih baik lagi dengan kita tidak dapat kerja di saat itu. Amin. Bukannya maksud saya jika dapat kerja tidak perlu syukur dan pujian. Sebagai jemaat ya sudah selayaknya untuk bersyukur, memuji dan bersukacita. Tetapi maksud saya intinya kita tidak boleh memandang kasih Allah dengan begitu murah seperti barang obral. Ini statement pendeta menarik. Tapi menimbulkan pertanyaan, apa maksud pendeta ketika katakan bahwa tidak boleh memandang kasih Allah dengan begitu murah? Ini maksudnya apa, pendeta? Betapa besarnya kasih Allah terhadap kita. Apakah kita boleh mengecilkan kasih Allah? Mengecilkan kasih Allah dengan hanya berpatokan pada apakah aku dapat kerja atau tidak. Allah telah menunjukkan kasih-Nya terhadap kita. Coba kita baca ya, Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, di sini menunjukkan terjemahan lain, membuktikan kasih-Nya secara pasti, membuktikan kasih-Nya secara pasti. Jadi Allah bahkan menyerahkan anaknya yang paling Ia sayangi. Maka Allah bisa serahkan apa lagi untuk menunjukkan atau membuktikan kasih-Nya. Kita buka Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi balik lagi, kalau kita tidak merasakan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Jika kita merasa Tuhan itu jauh, apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama, kita harus sadar bahwa di saat demikianlah, malah itu menjadi kesempatan untuk dekat dengan Tuhan. Ulangan 4 ayat 7. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Satu lagi, Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Amin. Jadi semakin kehilangan nafsu makan, semakin harus memaksakan diri untuk makan. Semakin kita sepertinya tidak bisa percaya, haruslah makin buka Alkitab dan baca. Jadi saudara, seperti yang telah dijelaskan, Allah telah memberikan bukti nyata bagi kita bahwa Dia senantiasa mengasihi kita. Yang penting adalah standar yang kita gunakan adalah firman Tuhan. Haleluya. Kita masuk ke dalam pertanyaan yang berikutnya, pendeta. Jadi ada yang bertanya begini, mengapa kebangkitan Yesus itu yang dinubuatkan di Yunus 1 ayat 17, kemudian dicatat juga di Matius 12 ayat 40, ini yang Yesus sendiri yang sampaikan, disebutkan 3 malam. Tapi kok jumlah malamnya itu hanya 2 malam katanya. Cuma Jumat malam dan Sabtu malam. Ini nggak genap 3 hari. 3 hari 3 malam. Gimana pendeta untuk menjelaskan hal ini? Ya, dalam Alkitab terjemahan Inggris pun seperti Alkitab Indonesia. Dikatakan 3 days and 3 nights. 3 hari dan 3 malam. Kita harus tahu cara penghitungan tanggal di Alkitab, yaitu metode inklusif. Maka ketika menghitung suatu kurun waktu, tahun pertama dan tahun terakhirnya juga dihitung. Hari juga demikian. Misalnya, kita lihat kurun waktu negara Asyur mengepung Samaria dan waktu Samaria ditaklukkan. 2 Raja-Raja 18 ayat 9. Dalam tahun keempat zaman Raja Hizkia, itulah tahun ketujuh zaman Raja Hosea bin Ela, Raja Israel,
majulah Salmaneser, Raja Asyur menyerang Samaria dan mengepungnya. Pada tahun pemerintahan keempat Raja Hizkia ya dari Yehuda Selatan, Raja Asyur mengepung Samaria. Kemudian ayat 10, 2 Raja-Raja 18 ayat 10. Direbutlah itu sesudah lewat 3 tahun. Dalam tahun ke-6 zaman Hizkia, itulah tahun ke-9 zaman Hosea, Raja Israel. Direbutlah Samaria. Di sini sesudah lewat 3 tahun, sesudah lewat 3 tahun, yaitu pada tahun ke-6 Hizkia, kota Samaria akhirnya ditaklukkan. Nah, di sini kata sesudah lewat 3 tahun. Kata sesudah lewat itu bahasa Ibrani-nya kacha, yang berarti di ujung atau di akhir. Jadi bukannya sudah setelah lewat 3 tahun, tetapi itu menunjuk pada akhir dari tahun ketiga. Ketika 3 tahun itu genap, barulah Samaria ditaklukkan oleh Asyur. Nah, dan waktu kota itu ditaklukkan disebut sebagai tahun ke-6 Hizkia. Nah, singkatnya begini. Pada tahun ke-4 pemerintahan Hizkia, kota dikepung. Lalu tahun ke-6 pemerintahannya akhirnya kota ditaklukkan. Dan ini diekspresikan sebagai 3 tahun. Jadi pertanyaan tadi pun sama, harus diterapkan metode inklusif. Setelah Yesus digantung di salib, Yesus bangkit kembali di hari Minggu. Nah, bagi orang Yahudi, 1 hari dihitung dari jam 6 sore sampai jam 6 sore di hari berikutnya. Hari Jumatnya jam 3 sore sampai jam 6 sore, total 3 jam. Ya. Hari Sabtu, jam 6 sore sampai jam 6 sore esok harinya, total 24 jam, 1 hari penuh. Lalu hari Minggu, jam 6 sore sampai misalnya jam 4 subuh ya, total sekitar 10 jam. Totalnya 37 jam. Kalau kita anggap 40 jam, itu belum sampai 2 hari kan? Iya. Nah, tapi menurut penghitungan orang Ibrani bagaimana? Dari kematian di salib sampai kebangkitan dianggap 3 hari. 1 Korintus 15 ayat 4 juga, coba baca. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya, seperti demikian. Jika baca Alkitab, yang penting itu kita harus lihat dengan sudut pandang Allah. Semoga saudara semua antusias untuk membaca Alkitab. Ya. Baik, Pendeta, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya. Ada yang bertanya begini, jika Allah melakukan semuanya, bukankah diri kita hanya diam saja? Jadi nggak usah ngapa-ngapain, Pendeta. Bagaimana? Saudara, cakupan pemeliharaan Tuhan Allah itu sampai mana? Itu mengikutsertakan seluruh alam semesta, sejarah umat manusia, dan lebih lagi kehidupan pribadi masing-masing. Nah, tentang ini ditulis secara terperinci di bagian depan buku keempat seri Syarat Penebusan. Nah, saudara-saudara bisa merenungnya untuk menambah pengertian saudara. Orang-orang Kristen adalah orang-orang yang percaya bahwa Allah adalah pengurus dari sejarah. Amin. Tuhan Allah bahkan turut campur mengurus secara detail bahkan kehidupan pribadi juga. Nah, maka orang Kristen harus sadar kelemahan, ketidakberdayaan diri, lalu bersandar pada Allah. Ketika kita hidup seperti demikian, barulah kuasa dan kemuliaan Allah tampak dalam kehidupan kita. Tapi ada sebuah hal yang harus kita pikirkan di sini. Bolehkah kita hanya percaya Allah dan tidak melakukan apa-apa? Maksudnya, karena kita sudah serahkan semuanya pada Tuhan, maka artinya Tuhan yang akan kerjakan semuanya kan? Dan kita meskipun tidak berusaha apapun, Tuhan akan menolong. Nah, konsep ini apakah benar? Di Korea ada peribahasa seperti ini. Seseorang berbaring di bawah pohon kesemak dan menantikan kesemak yang matang itu jatuh ke mulutnya. Maksudnya, tidak berpikir untuk memetik buah kesemak itu, hanya berbaring dan menanti agar buah itu jatuh ke mulut. Tanpa melakukan jeripaya apapun, hanya mengharapkan hasil yang baik terjadi. Di Alkitab juga begitu. Misalnya, Goliat yang tinggi, memakai baju
jira yang berat dan tombak dari tembaga. 1 Samuel 17 ayat 4 sampai 7. Saat itu Daud maju berperang dengan bersandar pada apa? Nama Tuhan kan. Hasilnya bagaimana? Daud yang maju dalam nama Tuhan Allah menang. Tapi saudara, banyak orang jadi berpikir seperti ini. Dalam krisis seperti apapun, kita tinggal seperti Daud itu saja. Tinggal Daud seperti Daud itu yang bawa nama Tuhan, maka cukup. Asal maju dengan nama Tuhan, maka akan berhasil. Ya, itu memang benar. Itu pernyataan yang 100% benar. Tapi ada hal yang tidak boleh terlewatkan. Itu adalah adanya perbuatan Daud yang maju ke medan perang secara aktif. Dan satu hal lagi, itu adalah fakta bahwa pada Daud ada keterampilan melemparkan batu dengan umban. Di hari-hari biasa, ia banyak bekerja menyelamatkan domba-domba dengan melemparkan batu dengan umban. Melalui contoh yang pendeta sampaikan barusan, apa inti yang pendeta ingin sampaikan? Ya, kita tidak boleh tidak mengerjakan apa-apa dengan beralasan kita sudah percaya Allah dan berserah pada Tuhan. Semakin kita bersandar pada Tuhan, hal-hal yang harus manusia lakukan itu lebih-lebih lagi harus dipersiapkan dengan baik. Dan sebanyak Tuhan mempercayai kita, kita haruslah hidup selayaknya. Maksudnya, sama seperti Allah setia terhadap kita, kita pun haruslah setia mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Tapi meskipun kita percaya dan melakukan yang terbaik, untuk hasil apa yang akan terjadi, kita harus berserah. Kita bersandar pada Tuhan. Artinya kita bebas tentang hasilnya. Jika kita sudah berserah pada Tuhan dan melakukan yang terbaik, maka meskipun hasilnya kurang dari harapan kita, kita haruslah bisa bersyukur. Jadi, orang yang benar-benar berserah pada Tuhan tidak akan khawatir atau cemas tentang hasilnya. Jika kita berserah pada Tuhan, kita tinggal hidup dengan percaya bahwa Tuhanlah yang akan menuntun dan akan membawa hasil yang terbaik. Amin, amin. Terima kasih pendeta telah membahas beberapa pertanyaan yang telah masuk. Saudara yang terkasih, demikianlah pembahasan beberapa pertanyaan yang telah masuk kepada kita hari ini. Dan bila saudara ada pertanyaan, silakan tuliskan pada bagian komentar dan kita akan membahasnya dalam kesempatan selanjutnya. Sampai bertemu kembali dalam program Tanya Jawab Alkitab di channel GPBSI Jakarta. Sampai bertemu kembali dan Shalom. Shalom.